nang kaya apa garang Tuhan kamu Rab bukannya. Kalau kita kada kenal, lalu jalan yang kita jalani ini baik dari sifatnya, dari segi asmanya, dari segi afalnya, ini akan sesuai jalur, tidak akan melenceng daripada jalur yang ditentukan itu. Kalau memang tujuannya situ sudah kita ketahui, nang kasananya ini kan itu. Nang tujuan kasananya kemana, siapa, merapuka siapa, Tuhan engkau siapa, garang. Nang kayak apa garang Tuhan engkau. Itu yang paling utama dulu dikenali bujur-bujur kan ya. Jangan hanya sekadar sifatnya, asmanya, hanya itu pun bahagian demi bahagian, masih belum seglobalnya itu. Hanya yang diperlukannya aja nangnya kenali. Seakan-akan yang lainnya tuh kada diperlukan, seakan-akan keanakannya tuh, seakan-akannya itu tuh. Istilah ayat itu yang diperlukannya itu dulu yang dipakai. Yang belum diperlukannya apalagi nyangkut kepada dirinya, kena dengan dirinya, oh nanti dulu. Tapi kalau ayat Allah tuh kalau memang waktunya memang harus sampai kepada dia, kada kau dihindari. Itu sebenarnya bukan pilih-pilih, tapi perjalanan itulah yang harus dianalisa. Nah jadi jalan yang akan kita lalui itu petunjuk dari siapa. Nah inilah yang perlunya dikatakan tuh ada sanat dan mas sebagainya. Nah itu bahagian yang harus dipertanggungjawabkan melalui cerita anjakan manusia. Tapi kalau kita untuk berjalan kepada Allah, jangan tanya siapa-siapa. Tanyalah dirimu. Tanyalah dirimu. Karena masing-masing punya jalan menuju kepada Rabbuka, Tuhan engkau. Kata-kata Tuhan engkau, ada Tuhanku, ada Tuhan dia, tapi Tuhan engkau. Masing-masing individu ain pada dirinya masing-masing. Kan itu. Bukan ujar guru, bukan ujar kitab, bukan ujar paham ini, bukan ujar pesan itu. Tapi murni yang datang dari lubuk hati yang paling dalam, nah ini rasakan kayak itu. Baik melalui jalur amaliyah khusus, amaliyah yang punya bimbingan, amaliyah yang benar ia jalani dengan petunjuk lillahi ta'ala, lain lagi. Artinya melalui hadirnya paham itu yang dikatakan bimbingan dan sayyidul ulumnya juga kan kayak itu. Nah, penghulu sekalian ilmunya itu yang paling penting dulu, artinya dipaparkan tuh bujur-bujurnya ini. Makanya istilah mengkaji dirinya, mengkaji untuk menyelamatkan diri ini tidak akan bisa dibahas-bahas melalui jalan macam-macam, karena niat dan tujuan masing-masing diri ingin selamat dari dunia sampai akhirat tidak tergantung siapa-siapa nih, murni tanpa ada yang lain yang ini atau emeng-emeng ini atau ini dan sebagainya, atau menjadi tujuan yang lain daripada itu lain. Inilah yang menjadi utama. Jadi ada perlu yang didokumentasikan, ada yang perlu untuk dirinya dulu selesaikan, birisakan. Kaina nang bahagian untuk orang lain tuh kaina dulu. Selamatkan diri. Ku pelihara ampus aku. Manggiring jatuh wa ahliku. Kan itu tak menggiring selamat akan dulu.
Jangan memandang ibadah, jangan jangan memandang pendidikan yang kayak ini, jangan dulu. Itu bukan bidang harus dibahas. Tapi ku ampusakum wa ahlikum nar. Jangan memaknakan langsung nar atau api, neraka. Tapi kalau orang yang benar-benar berjalan ke jalan Allah tanpa memandang kiri dan kanan dan lain, dia berjalan dengan petunjuk, dengan nuraninya, dengan jiwanya yang sudah dibimbing, dengan hikmah-hikmah ilmu Allah, beda jalannya lagi. Nah, ini yang menjadi sumber-sumbernya itu yang dipentingkan. Jadi kada semudah apa yang kita jalankan, apa yang kita amaliyahkan untuk menuju kepada ketenangan jiwa. Nah, kata menuju kepada bimbingan rohani yang sebenarnya, bimbingan ilmu yang hakiki yang sebenarnya, itu beda. Hati dahulu. Ini yang menjadi peringatan, hati-hati. Lalu di dalam hadis itu gugurnya innama a'malu binniyat. Kalau niatnya apa kan? Nah kan kayak itu. Apakah hanya sekadar tahu? Apakah benar-benar ingin selamat? Apakah hanya menyelamatkan orang lain? Apakah benar-benar untuk dirinya dulu? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi utama. Kita duduk amalia, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang dikatakan maha suci Allah, maha suci Allah. Nang kayak apa gitu? Berat penyelesaian di sini. Belum. Kalau sudah kita kembalikan terima kasihnya, alhamdulillah. Apa-apa yang sudah kita dapatkan yang bisa kita kembalikan kepada Allah. Apa-apa yang sudah kita ambil dari haknya Allah, apa-apa yang sudah kita rasa akui yang hak-haknya Allah. Nah itu yang perlu dulu. Belum lagi la ilaha illallah, la ilaha, kemandirian. Nah itu qaim bin nafsi, percaya diri. Ini yang menjadi semua. Allahu Akbar, melihat af'al Allah benar-benar berlaku pada alam semesta. Adalah kawan lagi, bukannya wani berani nantang kepala kada berani lagi. Nah kalau sudah Allahu Akbarnya lemah, tidak ada punya daya, tidak ada punya kekuatan, tidak ada punya pengetahuan. Apa yang bisa kita banggakan? Ya bermanfaat untuk diri sendiri dahulu lebih utama. Bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi sekelilingnya, bermanfaat lebih-lebih dunia wal akhirat. Nah, ini yang perlu banget. Jadi bimbingan khusus dalam menuju kepada ketenangan jiwa, baik melalui amaliyah, melalui ibadah. Ini pribadi masing-masing. Jalan mana yang ia jalani menuju kepada jalan Allah. Beda. Akan beda. Makanya pada satu titik tuh dikatakan tuh bidadari itu yang melayani. Karena yang melayani. Jangan mencari perwujudan bidadari, menghayal bidadari seperti seorang perempuan yang mampu melayani. Ya bolehlah. Tapi jangan berpijak pada situ. Tapi kita dapat pengetahuan yang luas, dapat pengertian yang luas, dapat pengamaliahan yang luas, bisa kita suhud dari yang kasrah ke yang wahdah, dari wahdah kepada kasrah. Itu beda-beda. Nah,
kawa kita memahami. Makanya makna perbedaan ini sebagai rahmatan lil alamin, karena inilah titik al-furqan, pembeda. Kalau kada mengerti di sini itu Pak, ada salah, ini yang lalu merasa ini namanya ini yang benar, oh ini yang salah, jangan. Tahu kada al-furqan, pembeda. Karena ini jangan hanya memandang bahagian dalil-dalilnya, cara ibadah-ibadah, jangan. Cara amaliah-amaliyahnya, ini jalan. Masing-masing punya jalan yang dibimbing oleh siapa. Siapa yang ia turut, siapa yang ia ikuti jalannya. Makanya tarekat tuh matinya kurus kering, ya kan kayak itu. Ahli tarekat matinya tuh kurus kering. Apa katanya kurus kering? Cuman itu yang ia pegangi, kada mau membuka wawasan lebihnya. Sedangkan alam semesta luas, lebih luas. Makin kita gali makin luas, makin kita gali makin luas. Kan itu. Makanya orang hakikat, karena memandang segala sesuatunya hakikatnya tidak ada lain daripada Allah, sudah lamak gemuk ya, putih kuning. Kan itu. Jangan mengiktibarkan kepada diri, oh ya ini boleh jadi lamak gemuk, ya itu dulu. Dalam iktibar perwujudan. Tapi sebenarnya apa? Lamak, gemuk, putih, kuning. Banyak dasar pengetahuan lamaknya itu sudah. Gemuknya itu sudah merangkul bermacam-macam jalan yang ia pahami, yang ia. Jadi mau jalan mana, mau jalan yang mana. Kan kayak itu. Sedangkan putih kuningnya inilah dah walhasil dari titik amaliyah tersebut. Apakah benar-benar sudah bersih? Apakah benar-benar sudah bisa dimanfaatkan keramatnya? Kan kayak itu kuningnya. Karena maknanya itulah sudah benar-benar mampu menyelamatkan orang yang ada di sekitarnya. Nah itu. Jadi jangan kebanyakannya paham hakikat tentang lamak, gemuk, putih, kuning ini mencari wujud di situ. Apa artinya itu? Tanpa ada benar-benar perwujudan ilmunya, yang mana yang lamak gemuknya tadi, putih kuning, bersih jiwanya, bersih hatinya, lalu akan mencapai bersihnya dalam memusyahadatkan itu. Nah, jadi kadang kawa didindingi mas dengan mata ketika memejamkan matanya. Nah, intisapul awamnya, semuanya tersingkap, segala perkara apapun. Nah itu yang paling utamanya tuh dulu. Jadi dasar malam itu kan untuk ikan tuh artinya yang kada disangka-sangka hadir, yang kada diperbuat itu tuh. Karena ada yang hadir panggil, hayya ala sholah dipanggil. Tapi ada yang kada panggilan lagi. Nah, ada yang sadar sendirinya aja lagi datang. Kan kayak itu. Beda perjalanan, jalan yang ia lalui tadi, itulah jalan. Dalam bahasa Arab tariqat jatuh jalan masing-masing. Jadi istilahnya mencari pemahaman tentang masalah dengan Alkitab, tolong cari aja juga lah apa yang kita, cuman kita rubah dengan petunjuk-petunjuk tuh ke arah bahasa yang paling mudah dipakai. Karena kita duduknya di Banjar, kebanyakan dengan mudahnya tuh dengan bahasa Banjar, jadi mudah dipakai. Lalu dengan bahasa hadis yang mengandung Al-Quran, mengandung bahasa Arab, dengan bahasa Al-Quran yang mengandung bahasa Arab,
kita langsung jadiakan gitu dengan bahasa Banjar kan kayak itu kan, karena yang disampaikan itu kebanyakan orang yang ngerti bahasa Banjar umumnya dahulu di sini lebih daripada bahasa Indonesianya kan kayak itu. Nah ini yang menjadi acuannya tuh dahulu. Jadi dari bahasa pun kita harus bujur-bujur sudah saling memahami dahulu. Kan kayak itu diantaranya. Ada apa ya orang tatakonan lah. Artinya ini kan boleh boleh dijawab, boleh kada ini atau di skip misalnya, atau suruh orangnya langsung ke sini kan. Iya. Ini artinya kita menyampaikan tatakonan dulu ya lah. Oke. Nah, jadi dari Pak yang semalam, dari Pak Didi siapa nih? Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Guru ya, kita mau minta amalan atau caranya kayak apa itu nah, gimana caranya untuk bisa menahan atau mengurangi nafsu. Nah jadi kan ini nafsu nih, masalah nafsu lah yang berlebihan. Nah, kadang kita kadang bisa kontrol, biarpun terkadang kita sering zikir dengan cara mengingat Allah, tetap terjerumus pada jalan yang salah oleh dorongan nafsu. Nah, terima kasih, salam santun dari hamba Puruk Cahu Muara Laung. Nah, Dedian Syah. Dedian Syah. Ya sekadar itu inti daripada kalimat itu dahulu. Kita ya bahasa umum ada nang kita dengan makna dengan tulisan Arab nahnu kami ayat kita banyak. Namun bahasa itu kan ada ulun, ada aku, oh jangan kayak itu dahulu. Kalau bahasa kitanya itu kan sudah bahasa banyak kayak banyak sudah kan kayak ya istilah batang tubuh nih sudah rangkul imamnya nang makmumnya, kepala, kaki, tangan, badan, belum lagi nang sampai kepada roh dan jiwanya, belum lagi di dalamnya pemikirannya, lalu dalam bahasa hatinya. Nah di sini kenapa kita gunakan kata-kata nyak kan kayak itu. Dia, dia. Nah jadi untuk di sini, sedangkan dalam pertanyaan khususnya mengurangi, nah mengurangi atau artinya sedikit kita menahan atau mengurangi nafsu yang sudah diberikan, itu sudah tersedia dengan sesuai perjanjian, sudah ada kadarnya semuanya. Dengan ilmu pengetahuan, dengan keyakinan jiwanya, di sini baru bisa. Tapi selebihnya nafsu itu sudah yang hanya dengan jalan ditatar. Istilah kita orang makan secara umum, istilah orang makan. Memang ketika makan, lebih-lebih ketika kita sedang menahan diri puasa. Kan kayak itu lebih di sini ketika kita menahan bermacam-macam tuh yang sulit. Kenapa? Makanya sebabnya dengan menahan puasa itu menahan hawa nafsu yang masuk daripada kerongga yang terbuka, itu intinya. Contoh yang paling sulit ditutup nih, istilahnya masuk melihat TV aja macam masuk, melihat HP macam masuk kan itu. Nah ini bisa lah ditutup kan itu dulu, dan ini sudah murni penciptaannya murni di sini, tinggal dengan petunjuk ilmunya lalu bisa menatar diri dengan duduk. Nah ini khusus
Artinya yang terkhususnya tuh bimbingan kada bisa amun kita tahan atau memang kita kurangi karena kita murni sudah. Kan itu dulu yang pertama. Soal duduk tentang berkelebihannya, yang kekurangan dan kelebihannya, makanya di sini kadang-kadang istilah orang-orang tuh berbicara menyamannya bahasanya itu nyelamak kayak orangnya wah sihat banget kayak kelihatan bahasanya ujar nang saya itu yang itu kurusnya kan kayak itu bahasanya tuh dahulu, tapi yang murninya di sini kalau kita satukan katamanya nang sihatnya nang kayak apa gadang, baik lamak kah yang kurus kah nang nomor satunya kan sehat, nah kan itu sehat. Nah jadi kawalah bisa dikurangi lebih kalau memang sudah di sini perjalanan yang ia dapatkan di sini perjalanan yang dapatkan. Nang kita cari itu hanya sihat, sihat dalam beramalia, sihat dalam kehidupan sehari-hari. Makanya tiga kata bagi kita dari hati, ya kan hati-hati, hati sehati, kan kayak itu tuh. Karena tatarannya nih harus kembalikan ke sini. Akal dan pikiran kita. Ini nih dasarnya tuh pengetahuan. Ini nang kawang mengendalikan. Ketika kita duduk dengan memejamkan mata, yang masuk tuh lebih banyak lagi. Bermacam-macam yang masuk. Ketika kita buka bagi dua antara nang musahadah nang disaksikan dengan nah kan nang mujahadah nang hadirnya di sini. Nah ini akan bertemu. Lalu kemana kita mengarahkan? Nah inilah nang perlu benar-benar dibawa bimbingan. Selebihnya nang tadinya tuh hanya kita arahkan ke tasbih, ke zikir, sholawat. Tapi kadang-kadang kada mampu juga di sini menundukkan itu. Kan itu tak? Nah inilah yang menjadi inti pertamanya dulu. Jadi inti pertamanya artinya tidak akan mampu seseorang karena ini hanya dengan jalan, makanya dengan melalui tarekat yang benar-benar kita lalui. Dan orang yang sudah mungkin menjalankan melalui zikir ini, melalui tasbih ini, melalui kalimah-kalimah ini, itu sebenarnya sudah tarekat dijalankannya. Tapi melalui siapa? Yang kita ambil. Contoh kebanyakan nih kan dari tarekat samaniyah, habisnya ibadah sudah kita astagfirullah waliwadidayya oleh mukminin kan situ sudah selesai. Minta ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Sampai kepada kalimat la ilaha illallah. Ini punya makna bimbingan khusus. Dengan pemaknaan yang benar, dengan tujuan yang sebenarnya, memahami bukan hanya dengan bacaannya tadi. Makanan sanaannya. Jadi makanannya ini samaniyah ngarannya. Dari alawiyah, makanan gawiannya ini. Nah, kita kalimat ini dari siapa? Tasbihnya ini dari siapa? Karena itu kan. Makanya jangan hanya mengambil satu titik amaliyahnya, kada melihat perjalanan orang yang diambilnya gitu. Nah disitulah yang penting. Lalu kita diarahkan dari jalan itu apakah salah? Kada tak salah. Cuman hanya kita bagiannya banyak nang istilah umumnya taliu-liung kan kayak itu. Nah itu dulu yang dianuakan. Jadi yang penting makanya ada tataran nafsu, tataran dalam menatar dirinya kan ini. Tapi kalau titik untuk amaliyah itu coba tundukkan kepala itu aja dulu. Makanya segala sesuatu tuh dengan larangan wala tamsifil ardi marah. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Kan kata. Karena merasa lebih ya bila merasa lebih ya terus
banyak kan prajuritnya itu nama ganggunya kan ya. Dan oh itu aja lah, jangan merasa lebih, lah merasa kurang pulang. Intinya mau berusaha, mau beramal, mau melakukan. Jangan cuma bisa membahas, kita bisa membanding-bandingkan, tapi menghayati, mentadaburnya. Nah, itu tundukkan. Makanya dari atasnya tundukkan. Egonya nih dulu. Inilah menjadi sumbernya di situ. Nah, itu bahagiannya. Jadi kalau kita benar-benar ingin mendapatkan, makanya disinilah amarah, lawamah, dan mulhimahnya tuh kembali kepada duduknya martabat 7. Kan kayak itu. Karena inilah, makanya berbicara tentang martabat 7 ini banyak banget hujah-hujahnya. Tapi perjalanan orang tuh tetap berjalan. Karena yang selamat tuh dirinya, bukan orang. Yang ia selamatkan tuh dirinya, bukan yang harus dihujah-hujah kayaknya. Nah itu yang paling banyak, kadang-kadang jangan menyampaikan itu. Kalau memang perjalanan dia memang harus berjalan di situ, dan pertanyaan yang harus ia dapati harus ia jalani di situ. Nah ini bagian yang utama dahulu, yang pentingnya. Jadi titik kesimpulan, kada bisa dikurangi, kada bisa kan ditekan tahan-tahan, kada bisa. Hanya dengan pengetahuan dan keyakinannya itulah nang kau membimbinginya. Nah inilah nang pentingnya tuh, makanya pengetahuannya inilah. Makanya punya dasar, artinya pembimbingnya tuh ada. Jalan awal. Dari Malaysia untuk menok Ya. Muhammad. Ya salam kenal dulu ya, saudara kita dari sana. Intinya kita di sini memberikan satu pandangan sedikit lah. Artinya jangan mudahnya kita mengatakan karena bukan seorang guru, bukan seorang siapa, kita nih ya diri kita lah tuh. Kalau memang hatinya terbuka, hatinya bisa memahami, hatinya bisa memaklumi apa yang kita sampaikan, apalagi lebih sudah bisa menjalankan. Karena yang terpenting kalau memang seorang guru itu mampu kada, mau kada. Orang yang berjalan sebelumnya itu, karena kita petunjuk tetap dari Khalifatus Sayyid Syekh Muhammad Saman. Bukannya yang seorang guru mengajari akan muridnya mengerjakan ibadah, tapi sebagai seorang guru itu bukan mengarasi akan muridnya mengerjakan ibadah, tapi seorang guru itu mengangkat muridnya dari satu martabat kepada martabat yang lebih baik. Jadi bukan guru, tapi kalau memang saudara-saudara tuh mau merubah, mau mengangkat dirinya dari lembah yang kurang baik menjadi lebih baik, dari pemikiran yang kurang baik kita menjadi lebih baik, dari pengetahuan kita yang terombang-ambing masih dalam buayan kepada jalan yang baik, yang lebih baik, yang lebih diutamakan, yang lebih diridai oleh Allah. Dirimu itulah gurumu yang mau merubah dirinya tadi. Nah itu yang paling penting.
Jadi kita tetap berpijak pada satu pedoman tadi tuh daripada Khalifatul Sayyid Syekh Muhammad Saman Al-Abdali. Kita mau mengangkat, merubah diri, karena Allah tidak akan merubah perjalanan seseorang, merubah kalau dengan petunjuk yang sudah ia dapatkan dia mau merubah dirinya. Istilah bahasa bata tambak tadi kan, biar berapa banyaknya banyak, dirinya lah yang lebih utama ngerangkai. Jadi ayat Al-Quran nu kada berkisir ku ampusakum, peliharalah dulu diri kamu, itu menjadi yang utamanya. Dari hanya satu orang yang duduknya sudah diwasil itu kayak dulu diwasil kan menjak itu boleh dijawab, boleh ada atau depending bilang. Ya singkat aja dulu, tataran ilmu, amal, hasil, wasil, kan kayak kan. Berarti biris kadarnya ilmu, amal, hasil, wasil. Nah kan kayak nih yang pertama, utlubnya nih kan tuntutan pertamanya ilmu, amal, hasil, wasil. Nah kayak itu dulu. Jadi 3 langkah ini nih, istilah merasakan pada titik ketiga itu sudah merasakan tentang nikmatnya ibadah, nikmatnya duduk, nikmatnya kita musyahadah, nikmatnya di dalam berusaha beramal di melalui dunia. Jadi dimanapun tempat, dimanapun kita berada, kita sudah merasakan tidak ada rasa kegelisahan, bukan karena yang lain-lain. Karena dengan jiwa yang tenangnya tadi sudah bahagian mudah. Jadi nih, jadi hasilnya tuh jangan melihat dengan nilai materi, dengan nilai keadaan, dengan nilai apapun. Tapi buktikan, tanya kepada dirinya. Dimanapun tempat, kesendirian pun tidak akan merasa kesendirian. Di tengah orang banyak pun tidak akan bisa diganggu-ganggu bermacam-macam. Jadi tidak memilih. Jadi makna kamar yang sebenarnya biris, kamar yang ada di sini. Qalbul mukmin baitullah, qalbul mukmin arsullah. Nah kan itu. Nah itu intinya. Jadi menuju kepada wasil di sini sebahagian hanya sebahagian sekelibet aja tadallah. Dengan satu pembuktian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudahlah membaca situ tadi. Tahu apa gerang nang diciptakan Tuhan engkau. Siapa engkaunya? Itu dulu. Membaca. Nah. Jadi sebelum dibaca akan baca duluan dahulu. Kan kayak itu. Baca dirimu. Kelihatan dan bermacam-macam wujudnya. Kelihatan yang bermacam-macam pahamnya. Kelihatan pang bermacam-macam jalannya. Tersingkap pang semuanya. Nipang nang menghijab. Nih menghijab. Apalagi nang di luar beribu-ribu ini lagi. Nang satunya nih aja hijabnya sudah luar biasa. Apalagi nang beribu-ribu, bermacam-macam. Nah itulah sebahagian aja tuh dulu. Kan sebahagian aja. Cuman bagi yang sudah bisa menganalisa apa yang kita katakan sebahagian ini, paham aja dulu kan. Karena hal ini bukan untuk dibicarakan,
tapi kita praktikkan kepada alam semesta kan ya. Ini mohon maaf mangkara tabelasi lah. Ini Waalaikumsalam. Bisa rumah dia bisa tidak. Kita bilang kan orang saja. Jadi perlu diketahui juga bagi saudara-saudara kita dan sana kita, istilahnya bukan untuk kan dalam pertemuan berjumpa bukan. Jadi kita karena di rumah ini nang kita layani kan kayak itu, nang kita layani dunia kesehatan jasmaninya nih kan banyak juga, kadang kan penyelesaian itu, nah kan kayak itu. Istilahnya dari orang yang datang nih kan untuk kesehatan jasmaninya yang pertama dulu banyak kan kayak itu tujuan yang kita layani itu. Kadang-kadang membagi waktunya, kalau memang tempatnya bukan urusan kepada petunjuk ilmu kan lain beda kan kita pun kadang menampakkan juga. Jadi istilah pada dasarnya ketika melayani untuk kesehatan jasmani sebelum kesehatan rohaninya, layani dulu jasmaninya. Nah kan kayaknya, nah itu yang paling banyak kita hadapi dulu waktunya, yang makan waktunya kan kayak gitu. Nah makan waktunya tuh banyaknya itu. Nah, di samping artinya orang-orang terdekat, orang-orang yang lain, kan artinya ya yang namanya kehidupan manusia ini masalah tak akan pernah berhenti. Nah kan kayaknya, jadi kita kan penyelesaian itu kadang-kadang membagi waktunya itu yang paling sulit kan kayaknya, karena datang tanpa undangan tuh beda kan kita dengan datang yang sudah ada jadwal undangannya kan kayak itu. Nah itu jangan. Jadi itu yang kadang-kadang membagi waktunya itu, dan kita penjelasan yang lain tuh kalau memang tempatnya pada jasmani, selesaikan urusan jasmani dulu. Dan kalau masalah urusan rohaninya, nah kan kayak itu, bahkan itu beda lagi penempatan waktunya. Nah itu aja yang perlu dimaklumi, nah kan kayak itu. Iya perlu dimaklumi itu kan, karena seluruhnya bermacam-macam suku kan kayak itu, siapapun yang datang, nah kan kayak itu. Itu membagi waktu itu aja yang dia makan. Ya lebih urusan pribadi, urusan keluarga kan lebih juga ada juga bahagiannya itu tuh kan. Artinya bersikap untuk bijaksana di dalam pelayanannya kan, itu yang paling kita harapkan tuh sama-sama memakluminya. Kadang kayak bisa jadi kayak kita nih, ya Pak, ini sharing gitu oleh kayak kita ini kan kadang di rumah itu orang atau sekelibat dalam hati ini mungkin kayak meremehkan orang artinya, atau ya ini jangan kan kayak ketang mati aja nih, wah jadi karena
apa kayak apa bilang kan menjustifikasi kan. Kadang sekelibet nang itu kan ini kadang bisa makanya ini mah apa bilang meremehkan lah, anggaplah meremehkan itu nah termasuk ada juga kata kau bersangka baik, nah itu kan yang rasanya orang mengatakan ini dan misalnya sulitnya sangka baik itu terhadap makhluk ciptaan Tuhan nih. Nah, jadi modelnya apa? Menata hati ini kan timbulnya ini kan hati pulang nih. Nah, sulit menentukan tuh. Jadi menata hati nang supaya sangka baik atau nang kada berprasangka macam-macam. Sedikit bicara hati, rasa. Nah, kan kayak itu. Jadi maka bahagian ini bahagian sudah kepada rasa kayak itu. Tapi harus dianalisa nangaran musyahadah. Siapa garangnya? Apakah memang dia tuh banyak kan orang yang perilakunya kayaknya, apakah bisa dia punya kehendak yang sudah nang kayak itu tuh terjadi tuh. Belum dapat petunjuk dan apa dan sebagainya, lebih-lebih dia menyimpan rahasia petunjuknya yang ia dapatkan. Jadi betuli dahulu musyahadah, betuli dahulu hatinya, kan kayak itu tuh. Betuli dulu rasa, kan kayak. Jadi 3 poin ini dulu penting tuh adalah 3. Jadi hati, rasa, musyahadah sahadahnya. Nah kan kata. Yang kita baca kalau memang sudah mengetahui nah kayak itu, kayak ini, tahu apa kada. Quran menanyakan kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sama kah? Coba katakan. Nah itu dulu nang dirakan. Berarti syahadatnya, musahadahnya masih banyak yang harus diselesaikan. Jadi kada semudah kan. Makanya 3 tahapan zikir utama yang terakhir setiap duduk dalam ibadah, la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Ini umum sudah kan banyak. La ilaha illallah, la mawjud bihaq illallah. Kenapa yang terakhir begitu hebat luar biasanya? La ilaha illallah, la mashhud illallah. Mudah dalam mengamaliyahkannya. Tapi di dalam menerapkan, di dalam memakai yang sebenarnya mashudah, apa yang disaksikan? Inilah yang paling banyak kegagalan yang merusak di akhir sakratul maut. Kalau masih yang sementara ini ya oke. Tapi yang merubah tuh banyak di akhir sakratul maut. Itu yang paling berbahaya. Setebal apapun keyakinannya, segigih apapun perjalanan penuntutannya, akhirlah akan menjadi penentuan. Apakah benar-benar hak? Apakah masih wayulzimul haqqa bil batil wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun? Apakah masih dicampur adukan antara hak dan batil? Jika kamu memang sudah tahu gitu. Nah itulah makanya musyahadah tuh bagian tertingginya kan itu yang harus diselesaikan. Jadi jangan anggap remeh tentang syahadat itu. Biris 4, hajinya biris. Nah
puasanya biris, zakatnya biris ya, sholatnya biris, lalu syahadat kembali akan pulang. Benar kada apa yang kita laksanakan? Apakah memang kan itu baru dapat keterangan umul bayinah hanyar manggawi, istilahnya sanang surahnya tuh kan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mumpakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mau mereka menafkahkan kalau memang keterangannya ada ini itunya, hanya nyar kawan. Nah ini nang parlo dari kan ini nang parlo banget di dalam penatarannya nang di yang hati rasa inilah. Jadi bahasanya bisa gagalnya kita syahadat musyahadah kita, bisa gagalnya hati kita di dalam babakan pembersihannya itu, bisa gagal lebih-lebih kalau sudah dikuasai rasa yang membuat lebih ada syarikat bagi Allah. Nah karena itulah yang menjadi sumber utama atau kenapa babakan itu harus bujur-bujur diselesaikan dijalani. Nah ini pangdahulu perjalanan. Jadi jangan heran kita ama ya kayak gini. Jadi bahasa Banjarna kita ini sudah tahu. Tahalang tabujur kan kayak itu tuh. Tahalang tabujur kan kayak itu. Banyak dahulu nah supaya tahu nih kayaknya. Baru sampai kepada titik akhir hanya duduk baca perjalanan hidup kita tadi. Gila. Apa yang kulakukan tadi? Apa yang kubicarakan tadi? Hanyar tahu. Hanyar kawanang beunggut nah. Nah, di situ tuh manakannya. Jadi mudah-mudahan semuanya tuh kan kayaknya itu dalam bimbingan tuh ada masih hamba-hamba Allah yang ingin selamat kan kayak yang ingin menyelamatkan dirinya dari bermacam-macam. Sekarang ini bermacam-macam keterangan, semua ilmu sudah jahir hadir. Kan kayak itu. Tinggal mengetahui ini mana Al-Furqannya, mana Al-Quranul Majidnya, mana Al-Quranul Hakimnya, mana Al-Quranul Karimnya, mana Al-Quranul Azimnya. Ini hanya sepintas saja. Analisa dahulu, cari punya dasarnya dahulu, cari dahulu. Hanya hendak dihadapakan sebelum, jangan cari-cari sebelum anuannya kan kayak. Rasa yang tertinggal ya. Mendoakan, minta ridho dan minta doanya bersehat atau sehat semuanya. Amin. Waalaikumsalam. Nama ya. Ya sama. Salam. Salam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai kesimpulan dulu untuk malam ini, ada kata renungan malam dengan bahasa hati. Renungan malam bukan hayal, bukan halusinasi, bukan hal-hal yang lain. Kita renungan malam. Malam adalah sebuah waktu yang dikatakan apabila gelap itu adalah malam hari namanya. Ketika kita di bidang manapun, di saat apapun, di kondisi apapun, baik secara langsung ataupun secara artinya yang datang tiba-tiba, sesuatu perjalanan, sesuatu pengetahuan, sesuatu amalia, walhasil apa yang kita kerjakan masih dalam keadaan istilah kita tuh meraba-raba, tanpa petunjuk yang jelas, tanpa keterangan yang jelas, tanpa bimbingan yang jelas. Itu dulu malam. Makanya dituliskan asra bi abdihi lailam, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Karena kalau istilah kita buka mata siang, itu nampak dilihat lalu bisa dibaca. Tapi ketika malam itu gelap, hanya mengharapkan satu sumber cahaya, baik melalui cahaya yang ada ya dibikin sendiri atau bikin apa, lalu bisa mengetahui apa yang ia dapati, apa yang ia dapati di hadapannya di dalam perjalanan itu. Lalu ketika kita duduk, ketika kita memejamkan mata, ini yang paling timbul pertama itu bagian sini ke sini. Nah, bagian sini nih ke sini. Karena panca indera ini yang dulu namanya baik melalui penciuman, pendengaran, bahkan penglihatan baik secara nyata ataupun penglihatan dengan melalui kalbu, dengan penglihatan melalui petunjuk. Nah, banyak loh dulu nih yang dilewati, yang harus diarahkan, tundukkan. Kita menghayati utamanya perjalanan hidup, apa yang sudah kita lalui, apa yang kita bisa baca di dalam perjalanan yang sudah kita lewati. Nah, lebih banyak yang mana? Kebaikan, kebenaran, ketulusan, keikhlasan, lebih-lebih keridhaan dulu. Jangan berbicara kepada Allah dulu, berbicaralah dengan diri kita sendiri. Sampai di mana? Apa yang sudah kita berikan? Apa yang mampu? Itu yang kadang-kadang mengundang rasa tuh naik sebagai lalu merintih, melihat sesuatu. Begitu banyak perjalanan kita yang istilah kartunya kirinya tuh udah kartu merah. Lalu kita kawa menghayati, merubah, lalu membaca kitab yang sudah ada di belakang, yang sudah dilewati. Kita tengok ke kanannya, kita melihat sebagian banyak bagaimana sudah kebanyakan kebaikan yang kita alami. Tengok ke kiri, sebagian banyak mana sudah perbuatan yang bisa menyakiti kepada orang lain. Nah, ke depan dari 3 sudut inilah yang akan menjadi arah ke depannya lagi. Jalannya tuh bisakah merubah? Bisakah merubah? Maukah merubah? Untuk lebih baik nang sekira-kira selamat alam semesta kan? Dengan banyaknya orang ingin menyelamatkan kan kayak.
jangan menjadi bala bencana. Alhamdulillah aja saya disiksa man. Aku dilahirkan ke muka bumi ini sebagai rahmat, bukan menjadi bala bagi semua mereka. Nah, ini yang sebaik-baik manusia tadi orang yang bermanfaat banyak bagi orang lain. Nah kan itu. Jadi kadang memandang itulah rahmat Allah, ilmunya rahmatan lil alamin. Nah itulah renungan malam. Jadi lihat, rasakan, bacalah perjalanan-perjalanan masa lalu kita. Bacalah sudah sini, Iqra, baca apa yang sudah engkau ciptakan dari perjalanan hidup engkau. Apakah kebaikan atau keburukan? Apakah rahmat atau bencana? Bala. Analisa itu akan menemukan satu titik ke depan. Dengan janji Allah tidak akan luput dan Allah tidak akan ingkar dengan janji. Nah, itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Katanya, yahdillahu bihi mayyasha. Yang telah memberikan petunjuknya kepada akan seseorang yang ia kehendaki. Bukan engkau, bukan siapa-siapa, bukan aku, bukan engkau, tapi ia. Siapa dia? Dia yang benar-benar menghendakinya. Nah itulah renungan sekilas, renungan malamnya. Karena kita terlalu banyak bicara, terlalu banyak kalam, terlalu banyak yang lainnya, akan merusak juga kan gitu amalia kita. Ada yang harus kita bujur-bujur sebagai doa panjang umurnya kan kayak itu. Dapat diberikan waktu lebih. Nah kan kayak itu. Dapat diberikan satu jadwal ada lagi. Saat-saatnya tuh masih berharap. Kembali kita mengulangi kepada setiap kali pertemuan tuh. Jadikanlah hari esok lebih baik dan kita berdoa masih diberikan waktu, kesempatan dan kesehatan. Kan itu yang paling utama. Dapat kita melayani, dapat meluangkan waktunya di samping hal-hal yang lainnya. Awak kita tak kumpul cari di lain, kita dialog ke lain, kita mujakarahan di tempat lain, kita menambah lagi. Ke tempat lain kita tadarus dalam ilmu, bukan tadarus hanya sekadar bacaan. Lalu kita kembali berjalan lagi ke alam, mempraktekkan apa yang kita dapatkan. Nah, sebagai rahmatan lil alamin, terpelihara diri kita tuh terpelihara alam. Inilah yang menjadi harapan. Nah itu dulu yang pertama. Jadi renungan untuk malam ini tuh apa? Titik kesimpulan daripada perenungan itu. Ketika gelap datang, jangan salahkan tanpa ada cahaya. Ketika terang datang, kita mampu untuk menyaksikan dan melihat dengan jelas. Tapi kadang-kadang menipu dan membelenggu diri kita. Dan itu akan menjadi hijab yang akan menindingi perjalanan kita ke depan. Itulah hikmah terbesar. Cobalah analisa kalimat itu. Ini tadi dari siapa tadi? Mohtar. Dulu ibadah saya kira lapas dari ujub ya takabur. Nah, dulu beribadah supaya lepas dari menghilangkan lah. Supaya kada ada ujub ya takabur. Mau banyak orang itu lah. Nah ibarat semuanya tahu ujub mulai. Nah rasa-rasanya kan tak rasa tuh. Singkat, padat, namun analisa bujur-bujur.
kalimat setiap kita ibadah pasti ada kalimat nawaitunya tuh kan. Nah kan itu. Kenapa di sini disebutkan bukan kalimat nang nawaina atau anak itu kan tu, tapi makna tu ini mufradnya dan kalimat anaknya di sini. Sengaja aku, sahajaku. Nah selama ini aja titiknya dulu. Makanya orang-orang yang mau melepaskan diri daripada hal-hal itu, yang mampu berjalan pada hal-hal itu. Nah makanya ada kalimat ya ibratun khaufun raja. Ya Allah aku ini beribadah nih. Khaufun karena rasa takutnya daripada apa nama jadi siksa dan ajab engkau. Khaufnya takutnya ini bukan apa-apa, bukan mengharap apa-apa, karena memang karena duduk di sini nih aku berdiri, berduduk, berjalan, berdiri dan sebagainya dalam perjalanan. Karena aku takut akan menyiksa, menghukum kepada diriku sendiri. Ya ibratun khaufun raja, jadi dalam jiwanya sebelum naik dalam titik ibadah. Ada yang berkatakan Allahu hayyun qayyum daimun baqi sebelum duduk beribadah, sebelum bangkit untuk beribadah. Karena semuanya niat tanpa engkau, tanpa petunjuk engkau, tanpa hidayah engkau, tanpa rahmat engkau tidak akan mampu aku ini melakukan apapun. Nah kan itu. Bahkan pada situ titik terakhir nih sudah ketika dia berdiri, yang ada tuh cuma hanya rahmat dan ridho akan menipis semuanya gitu, akan mampu menyandingnya tuh kepada melepaskan diri pada rasa-rasa tadi. Nah jadi pada inti innama a'malu binniyat, tapi di sini dengan niat bil qalbi, iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi, iqrarnya bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Yang kita cari itu tasdiknya dulu. Benar kada dengan hati. Nah, jadi semuanya tuh kunci kembali kepada situ. Biris hati dengan ilmu yang sudah ia dapatkan. Lalu bisa mama. Nah, jadi di sini nih membentengi daripada, nah kan rasa-rasa yang macam-macam timbul. Jujur kita beritaan, lihat jujur dengan diri, mau kada bercerita diri dulu. Ketika kita beribadah, baik melalui apapun, baik melalui zikir, selawat dan sebagainya, khususnya ketika kita melaksanakan, benar kada kita sempurna dengan kedudukannya. Kadang-kadang kita hanya ingat bacaan, kadang-kadang mengingat kita aturan situlah. Nah, sekurang-kurangnya situ hanya pelajaran, makanya muqtadiin situ. Kifayatul muqtadiin kitabnya, cara-cara orang nang hanyar baru kan kayak. Karena mengingat bacaan, membujurakan, ngerak, tuh alhamdulillah kawan menyisih sudah bagian hal lain. Kan kayak tuh. Lebih-lebih yang sudah maknanya berdiri, rukuk dan sujudnya itu mengusahakan bagaimana rahmat Allah. Nah, tidak terdinding, lebih-lebih sampai kepada tahapan itu. Dan kayak itu. Nah, jadi kembali kepada tatarannya tadi, kalau kita sudah dikuasai oleh rasa tadi kembali. Hatinya kemana? Pikirannya kemana? Itulah yang menjadi utamanya. Jadi itulah nawaitu lillahi ta'ala. Nah, nang bujur-bujur la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tapi bukan kalam. Kan tadi bukan kalam yang kita katakan gitu. Tapi benar-benar sudah kepada af'al yang diridai oleh Allah.
kembali supaya hati khusyuk buat tafakur sesaat, kadang masih pikiran kemana-mana. Apa yang ada konsen, nah singkat kembali itu kan antara diri dengan jiwa belum terarahkan, belum jadi satu kesatuannya kan kayak itu. Nah itu singkat dulu antara jasad dengan roh. Makanya kaidah pertama, kenapa ibadah tuh kan di situ tuh kalau meneliti tiga niat berdiri betul takbiratul ihram seakan-akan mudah dibicarakan, tapi pelaksanaan bener kan ya? Ada kayak mencek and rechecknya tuh sudah itu tuh. Apakah benar berdiri betul? Benarkah berdiri betul? Bagaimana yang dimaksud berdiri betul? Nah inilah bimbingan yang benar-benar harus diarahkan dengan pengetahuan, petunjuk, dengan ilmu. Nah harus didapat benar-benarlah berdiri betul, benar-benarlah qaim binafsi, benar-benarlah al hayyul qayyum. Kan di sini benar kan? Mandiri bahasa umumnya benar kan? Nah kan kayak itu. Jadi mudah untuk dibicarakan, mudah untuk disampaikan, mudah untuk dipandir. Tapi pada pelaksanaannya, kata-katanya tasdik kada. Benar kada? Nah, kayak itu. Maka kada bisa ditanyakan kepada orang lain. Makanya ketika kita lagi nyupir, nah Allahu Akbar, kita parkir kendaraan di luar aja sudah hingawan kan kayak itu. Kan kayak itu. Hah? Kita bawa tas HP sedikit aja luput mandak, ada rasuk hilang semuanya tuh sudah. Kan bahasanya tuh. Kita sandal sepatu lebih baik, lebih bagus, mahal harganya di luar sudah ragu kan kayak itu tuh sudah. Kan benda-benda dunianya gitu kalau dindingnya tadi. Jadi kembali kepada satu titik, ini sudah. Makanya dari sini ini yang paling menundukkan ini ya. Makanya bahasa ada dalam ilmu perjalanan dirinya itu matikan. Nah, jadi nawa itu tuh mutu qabla antal. Jadi rasa akuannya tuh biris kan kayak gitu. Lalu tercapai satu tujuan nikmatnya ibadah, nikmatnya tasbih, maknanya mengerti, tujuannya tahu, arahnya kemana, bimbingannya ada, lalu hatinya sudah bersih. Nah makanya bermacam-macam tadi tingkat tiganya tadi tepat. La ma'buda, la maujuda, la masyhuda. Nah itu nang harus bujur-bujur nang tidak akan mudah seperti dibicarakan. Dibicarakan mudah aja, tapi melaksanakannya, mengamaliahkannya sesuai petunjuk, sesuai tarekat jalannya itu tidak akan semudah itu. Nah jadi itulah jalan-jalan menuju ke khusyuk. Makanya makna khusyuk, makanya suratul ikhlas, qul huwallahu, nah kan ahad, sinkron kan eta. Roh lawan jasad sinkron. Bujur-bujur ada imamnya yang terarah, makmumnya semuanya mengikut. Jangan bicarakan makmumnya, banyak makmumnya dahulu. Imam berdiri di depan. Siapa nang qaim binafsih tadi itu. Nah, nang berwujudkan rahmat tadi itu, rahmatan lil alamin. Nah itu dahulu bagiannya sudah katakan. Tanya aja diri, biris katakan. Tanya aja. Gurumu adalah dirimu, apa yang kamu laksanakan.
kan menuju hasil tadi ta kayak ta ilmu amal 2 langkah dulu hasil kepada wasilnya tadi kena kadosa bepandir lah gitu. Kita kalau aja kita apa adalah mbak sekejap aja 100 tahun ya sekejap juga tuh. Mana apalagi yang menang 2, 30, 50, 60, 70 ya sekejap aja. Karena itu masa yang sesudahnya Pak bisa lah dihitung, belum bisa. Nah, wa in ta'udu ni'matallahi tuhsuha, kadang sanggup engkau menghitung. Nah, itu bagian inti jadi renungan malam ini kan dulu. Ya, nah ya kayak apa ya dari ya apa caranya guru kayak apa guru caranya kawan ulunnya banyak benar ujian masalah dan ya itu masalah datang bertubi-tubi. Nah antak sambayang tuh rasa berat benarnya gara-gara masalahnya itu. Nah ya itu masalah emang banyak benar masalah ya kayak bertubi-tubi tadi ada kasan tangan lah masalah. Jadi kalau istilah anak sekolah yang sudah mengerti perjalanan kalimat, perjalanan kata, ngarannya gini sudah masak. Nah, kan kayak itu. Waktu nangarannya masak ini. Bisalah dibendung, bisalah dihindari-hindari, bisalah. Kalau kayak itu kada masak ngarannya. Jadi kalau istilah orang banyak tuh hadir melihat menghadapi lihat kayak apa masaknya banyak menjanjikan kayak itu tuh sudah. Jadi kalau kita berbicara masak, masalah, nah kan kayak. Jadi kalau kita menanya makanya kalau orang udah masaknya hibaknya nah kayak apa sih ini bermacam-macam perilaku bermacam-macam bisalah merubah siapa yang bisa kan kayak itu dulu tuh masak. Nah, belum berbicara masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Dan saat ini, kan kayak gitu, sekarang. Nah ini dalam tahapan istilah, amun istilah seorang perempuan tuh punya imam yang benar-benar mampu mengarahkan kan ya. Jadi kada semudah kalau seorang perempuan yang punya pendamping hidup kan. Jadi kada semudah nang namanya kan sakinah, mawaddah, warahmahnya tuh kada kalau diomongin nyaman banget dipandir. Kan kayak itu. Lalu punya imam nang bujur-bujur panutan yang dapat membimbingnya. Nah kan kayak itu. Jadi kalau dibicarakan tentang masalah. Nah ini masak kan banyak tuh berarti macam ini. Dan kalau kayak itu kan ada dunia ngarannya. Itu nang bahasa bahari banget tuh artinya sudah kita belajar tentang sifat-sifat 20 kan bahasanya sifat-sifat tuh kan. Karena Pak baharu alam sekaliannya aja kan kayak itu. Contoh kehidupan ini aja siang bisa berubah cerah, mendung, hujan, petir, angin. Sekejap bisa berubah. Nah ini masa sekarang. Nah jadi untuk bujur menerapkan hal tersebut supaya kepada arah
benar-benar kepada artinya tujuan ya, intinya nih bukan kemana-mana, kepada ketenangan jiwa. Berarti jiwa berhubungan sini yang paling dekat jiwa tuh mana? Hati. Ada kawan nafsu mendekati itu karena hati ini duduk sudah mutmainnah. Di sini masih dikuasai 3 tanggaan, amarah, lawamah, dan mulhimah. Amarah ini akan bergejolak sini. Nah ini akan berwujud masing-masing ini, nang mengganggu nakan macam-macam datang-datangnya tadi tuh. Nah jadi sebenarnya kembalinya kita berikan satu imam kepada diri kita, ini namanya utama. Siapa imam engkau? Kalau memang hati engkau merasa memang benar, lihat di situ hanya 2 jalan, ujar hati yang satu ke sini, yang hati yang satu ke sini. Berarti masih. Makanya kata-kata kita tuh kembali kita ulang, hati-hati dahulu jalannya, habis itu sehati. Birinya sehati sihatam, berarti sinkron antara jiwa raga. Nah kan kayak itu. Nah jadi istilah orang ulah tuh ulah raga, jangan mana ulah jiwa lagi ulang. Jadi raganya sudah diulah, ulah jiwanya lagi. Nah kan kayak itu. Itulah modal dulu, sudahlah itu nang ulah jiwanya tadi kan kayak. Nah itu bukan ulah raganya tapi ulah jiwanya, ulah rohnya kan kayak itu lagi. Karena itu aja yang membuat penin ini bisa bergerak, bisa bermampu. Tanpa ada itu sudah selesai antar. Nah kan kayak itu. Jadi pertanyaannya itu sudahlah ada nang mengarahkan bimbing kepada ulah jiwanya tadi kan ini. Nah kan itu tuh. Bilanya udah ada, nah hanya kurang paham, kurang mengerti, hanya dipulang dikonsultasikan. Nah lalu bertamu dengan arah sebenarnya. Nah iya itu sudah nyaman berdiri sendiri sudah. Allahu Akbar. Nah kada bakal datang, karena bilanya hendak datang ada tepisannya udah gitu. Aku bukan cari ini, tapi aku ingin bertemu Sairul Qalbi ila hadrati Rabbi. Nah ada nama napisakan nah, ngipasakan nah kan kayak itu. Nah, belum ada nama ngipasakannya. Nah ini bang, berarti ini amaliyahnya di sini nih ada sudah sih. Nah, semakin tambah. Nah itu bahagian dulu. Jadi kalau masalah tadinya kayak apa aja, nangarannya hidup. Kalau kada hidup tuh tidak ada masalah tuh tidak akan. Nah itulah pelajaran penting, Mbak. Nah, kita ini banyak masalah ya. Nah, Ini. nah. Apa ini? Kalau tadi sudah. Ini nih. Tadi untuk penghulan itu. Betapun dulu belajar lewat HP, ini masuk aja lah ke dalam. Alhamdulillah dulu diberikan jalan wayah ini. Situ nang kita syukuri dahulu. Namun kita berjalan bertemuan kenalan belum tentu ketemu, belum tentu kenal, belum tentu berdapat. Itu yang syukuri dulu, ada jalannya. Kan kayak itu dulu. Jadi kita syukuri dulu. Artinya la in syakartum la azidannakum, tujuannya kan situ kita bersyukur dahulu. Kita di rumah sambil berebahan, sambil santai, kan kawak kita mendapat ada jalan petunjuk, alhamdulillah. Apakah ini bukan menyentuh hasil? Coba rasakan. Kalau kita meluangkan waktu, ada biaya, ada tenaga dan sebagainya, kan kayak itu. Tanya diri. Jangan seperti sebuah cerita tadi tentang keadilan Allah.
diam di bawah pohon beringin, bertindak di bawahnya itu kebun labu, kebun waluh, kan kayak seakan-akan keadilan Allah tuh, ya ini pohon sebesar itu masa buahnya kecil-kecil aja, kan buahnya halus. Tapi ketika memandang labu, pohonnya segitu kecil, buahnya segitu gede, besarnya aja kan. Ketika itu jatuh, kegugur, nah hanya sadar. Seandainya sebesar buah labu, pohon beringin, kayak apa? Nah itu pertanyaannya. Masuk dan tidaknya, syukuri dulu jalan awal. Alhamdulillah diberikan, diperkenalkan, diketahuakan. Itu apakah masuk atau tidak dulu? Nah kan itu. Kalau lebihnya kita dapat pengetahuan, lebih berarti doa kita nang bersyukur ditambah tadi, iya sudah kabul langsung. Nah kan itu. Nah, coba punya berjalan waktunya kayak apa? Adalah waktu. Kadang-kadang kesibukan terus, sibuk. Nah, di sini kita hanya muda satu perjalanan di situ. Nah, itulah kebanyakan nangwai ini dihujah, dibahas juga di media. Nah, ini banyak nama kali katakan dengan melalui ini. Ya terserah. Melalui seni, melalui lagu, melalui bekabun macam dan sebagainya. Karena ilmu itu datangnya dari mana ya? Bahkan nang wani aja tinggal di dalam gunung kok dapat aja ada ilmu itu kayak apa garang. Nah kan kayak kata. Nah itulah Allah tuh maha luas, maha agung, maha besarnya tuh. Nah jadi pertanyaan itu kita katakan sudahkah mensyukuri waktu yang didapat itu dulu. Nah itu. Nah tambahannya tuh untung tuh. Berarti untung. Bila ada tambahan lain pada itu untung kan kayak. Nah kan kayak tadi kan. Kita ya sekadar anu aja lagi saya dia teh. Syukur dulu barang. Mudah-mudahan kita mendapat nih. Amin. Nah ini tadi utang pengeluaran izin dulu lama ulun memilih ampih badiam supaya kada timbul mudarat bagi orang lain kayak apa dulu saya ulun memilih ampih badiam supaya kada timbul mudarat bagi orang lain. Artinya tuh ya lah. Kadangnya kan bahasanya kemungkinan menurut paham kita tuh. Ulun ini lebih baik ampih berdiam aja daripada bikin orang mudarat kan kayak gitu bahasanya nih. Aja kayak ibarat segala sesuatu tuh kan kayak itu segala sesuatunya tuh dulu. Amun mamilih. Nah kan kata-kata bahasa mamilih macam-macam. Jadi istilah perjalanan orang ada nang khusus di situ dulu. Artinya daripada kita nang macam-macam kasih kemari lalu ampih jauh urusan nggak kayak gitu. Nah berdiam daripada nang lain-lain kan ada juga dalam duduk tarikatnya nang memang nah kan kayak minta masuk jalan rahasia yang ia sudah pahami jadi dia jauh daripada pelaksanaan orang ada aja juga kayak gitu tak. Jadi kata-kata ini banyak tafsir kan. Jadi makna yang sebenarnya kalau kita kembalikan pertanyaannya di bidang mana, nah kan lo kelihatan nang secara anunya kan kayaknya. Nah kan dah. Ulun tahu sesuatu tapi ulun berdiam tapi orang tak akui. Ulun tahu sesuatu tapi ulun berdiam. Ulun berdiam. Oh berarti kan mau nyambat nih sebenarnya itu kan. Ya masing ya terserah karena itu intinya kan kayak gitu. Apapun pendapat segala sesuatu
apapun kalimat baik yang kena ataupun tidak kena, kita sudah perjalanan untuk kita sudah culuk juga kan kayak tetap. Jadi apapun yang kita laksanakan, apapun baik yang sudah kena ataupun yang belum kena, dan segala sesuatu dari perjalanan kita, seperti kita tujuan punya pakaian, jadi ketemu di sana bisa beda dengan pakaian kayak ini yang sederhana, yang cara kayak itu, cara kayak ini itu supaya lebih mudah Amir. Di situ lain, di situ kita beda pakaian, di situ lebih pernah lain hadirnya kan itu tuh. Jadi seperti perkataan kita tuh bermacam-macam. Nah itu jadi untuk bahasa ya tuh kita paham mengerti apa gerang maksudnya yang ya katakan kan kayak itu tuh. Apalagi bahasa Pahuluan, kita nih orang Pahuluan kan kayak itu. Ya paham ya sudah. Orang Pahuluan Nah gitu ya. kan kayak itu. Ya. Iya, iya. Ya itulah dia makannya, jadi kada jadi permasalahan gitu, paham benar udah kan kayak kan kayak dah Motor Pahuluan. Orang Pahuluan. Masya Allah. Ini. Mak nih. Udah ketemu nih. Jadi maju ulun lah. Artinya aja kayak gitu lah. Kan menimbang itu lah. Ada Banyak tuh model. kayak di luar jadwal, di luar tentang tayangan tuh kan ada penjelasan khusus, tapi di luar tayangan kan kayak gitu. Ada di luar tayangannya tuh ada apa kan kayak gitu. Karena apa nang ya maksud tuh sebenarnya kan kayak itu tuh. Ya tahu persis kan kayak itu. Dengan perjalanan kita nih kan bermacam-macam kan kayak itu. Bisa ya. Lebih jelas lah. Nah ini dari tiba dulu kenapa kita nih apabila melihat orang tua kata kawan pasal sedikit emosi taruh keluarnya asal dari tiba aku memberikan satu isyarat, ilmu isyarat aja lah kan kayak itu. Aku kada memberikan satu penjelasan yang lain dalam petunjuk ilmu, hanya aku memberikan satu isyarat. Coba dekati orang yang engkau lihat itu, yang engkau temui itu. Lihat di mata hirangnya, di mata hitamnya, tentang wajah tubuh diri engkau sepenuhnya ada wujudnya di mata hitamnya tuh. Kan itu tuh. Jadi ilmu isyaratnya, nah kan ilmu isyarat, coba dekati. Baik waktu berdiri, duduk, waktu apapun, dekat dengan orang yang engkau dapati itu. Siapa gerang, lihati di wujud itu, lihat wujud engkau. Lihati coba kan, coba praktikakan yang di rumah, dulu mah ada di rumah, coba dekati yang di rumah, yang ada yang di saat itu, yang saat ini. Siapa yang dekat? Coba dekati siapa? Nah ada gambarnya di mata nang hirang itu ketika berhadapan itu siapa? Bila engkau melihat diri engkau sendiri di situ, berarti engkau telah membenci diri engkau sendiri. Itu aja kesimpulan. Coba nang lihat ini nih kan, di mananya duduk tuh, di mananya berada. Ada nang orang dekat dengannya tuh. Coba lihati di mata hirangnya tuh siapa garang. Itu Allah memberikan satu isyarat petunjuk. Itu luas banget nang kita katakan kalimat yang contoh itu tuh makna sangat dalam. Nah itu dulu. Jadi sebagai kesimpulan itu kan sudah banyak ya, alhamdulillah kita memberikan kesempatan kita bertemu ya, alhamdulillah. Inilah silaturahmi yang terbaik kita secara jauh. Jadi salam kenal berataan yang jauh dimanapun adanya kan kayak itu dulu. Kita minta ridho, minta halal.
siapa yang kenal dengan kita, siapa yang tahu perjalanan diri kita, siapa di mana kayak gitu. Di dalam pertemuan kita nanti saat ini belum ingat, tapi suatu saat nanti ingat di mana kita pernah ketemu, di mana kita pernah jumpa kan kayak gitu. Jadi kita banyak minta ridha, minta halal, dan kita segala sesuatu mudah-mudahan ke depannya siapapun engkau dan siapapun diri kita, pada dasarnya tuh kita kawak mempraktikkan di alam semesta sampai kembali kepada kehadirat Allah, benar-benar bermanfaat di dunia hasanah wa fil akhirah hasanah, dan kita benar-benar terpelihara. Jadi itulah kesimpulan pada untuk malam ini dulu pada tahapan awalnya di sini. Semoga kita ada waktu lagi, ada kesempatan, kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala, terus dibimbing, terus diberikan rahmat oleh Allah, terus dengan harapan ridho kita diridai oleh Allah. Kita sama-sama merubah diri dengan ingat kembali pasan, karena dalam satu petunjuk Khalifatus Sayyid Syekh Muhammad Saman, bukannya seorang guru itu mengawasi akan muridnya mengerjakan ibadah, tapi yang mengangkat muridnya dari satu martabat kepada martabat yang lebih baik. Nah karena itu sampai dia merasakan apa yang dikatakan Khalifatus Sayyid Syekh Saman. Kenapa? Dia tidak mempunyai wujud sifat asma dan af'al melainkan Allah. Kita menyaksikan apa yang dapat kita saksikan dari kebesaran keagungan Allah, apa yang dirahmatkan kepada kita. Nah semoga hal ini benar-benar menjadi terus pelajaran, belajar dan mengajar, dan inilah menjadi bimbingan utama untuk menyelamatkan kita. Jadi itulah yang paling hebat, orang yang selalu di dalam ridha Allah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah.